Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Rekan-rekan, perkenalkan saya Ade Rahmat Iskandar, CEO dari Digisign.id. Digisign.id ini adalah startup yang kami buat. CEO-nya, alhamdulillah saya sendiri, Ade Rahmat Iskandar. CTO-nya adalah rekan saya, Kang Adi, kemudian salah satu front end developer kami juga adalah Kang Wasba, kemudian CFO kami adalah Pak Rahmadi. Kami adalah startup yang alhamdulillah mendapat funding dari IT Telkom Jakarta. Jadi kami adalah digital startup yang di bidang kategori education and information distribution. Kami adalah fokus di bidang information, communication and technology, programming, multimedia, and language. Oke, di pertemuan ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mudah untuk rekan-rekan belajar di platform Digisign.id ini. Jadi kita sedang running adalah platform Digisign.id yang web-based, dan kita di portofolio kita sedang bangun versi apps-nya. Oke rekan-rekan. Oke rekan-rekan, nanti saya akan mendemokan gimana sih cara kita belajar secara mudah buat adik-adik, gimana untuk menjadi seorang programmer yang handal dengan belajar kelas gratis di Digisign. Selain kelas gratis, tentu saja di Digisign kita menyediakan kelas profesional. Kelas profesional itu adalah teman-teman beasiswa kelas secara tematis dengan para tutor, yaitu para programmer yang handal yang sudah malang melintang di IT konsultan nasional, kemudian develop skala aplikasi enterprise, pengalamannya lebih dari belasan tahun. Kemudian nanti kami akan bisa melakukan interaktif, insya Allah di sana. Oke, untuk pertemuan ini saya akan mendemokan gimana sih cara mudah kita belajar di Digisign. Sangat mudah rekan-rekan. Saya langsung masuk saja ke internet browser. Teman-teman bisa diklik menggunakan Google Chrome atau yang lainnya. Nah, di sini adalah kita menggunakan saya menggunakan Chrome ya. Tinggal ketikkan saja digisign.id. Ini adalah startup kita. Kalau teman-teman lihat, perhatikan di sini adalah nanti di sini bisa dilihat belajar dan kapan dan dimanapun ya kalau kita berbasis IT. Jadi platform ini kita sangat mendukung di era pembelajaran apalagi di masa pandemi. Kemudian mendukung di era COVID-19 atau misalkan program Merdeka Belajar kita mendukung juga. Ada beberapa pengajar kami nanti teman-teman dari bidang dosen yang berpengalaman di perguruan tinggi ICT atau katakanlah praktisi tadi ya. Jadi kelas nanti varian kelas dari beberapa programming, ICT. Jadi misalkan kalau di programming teman-teman ingin menjadi seorang web programmer yang handal, bisa belajar di sini. Ingin menjadi seorang mobile programmer yang handal, bisa belajar di sini. Kemudian ingin menjadi seorang katakanlah network engineer, bisa belajar di sini. Ingin menjadi seorang yang katakanlah memiliki kemampuan di bidang desain komunikasi visual, mempelajari berbagai tools yang bisa belajar di sini. Oke, ini ada beberapa kelas yang masih up to date setiap hari. Nah, di sini tentu kami di startup Digisign ID ini adalah sponsored by Institut Teknologi Telkom Jakarta. Kami sangat berterima kasih sekali. Ini startupnya, alamat kami ada di saat ini di gedung IT Telkom Jakarta, kampus A ya, Jalan Dan Mogot, kilometer 11, Jakarta Barat. Nah, teman-teman nanti bisa akses atau follow nanti via sosial medianya, baik di Facebook-nya, di digisign.id, di YouTube, di Instagram, di TikTok, ataupun di nanti ada tim kami yang akan membantu untuk komunikasi di sana. Oke, rekan-rekan, selanjutnya saya akan kasih contohkan gimana sih cara kita belajar awal di Digisign. Sangat mudah rekan-rekan ya. Nanti tinggal klik saja daftar. Nah, di klik daftar ini, nanti rekan-rekan bisa isikan nama lengkap. Misalkan nama lengkapnya adalah Salman. Muhammad Salman, misalkan. Nanti emailnya apa? Katakanlah misalkan Salman, contoh saja nih, misalkan nomor teleponnya dimasukkan, password dimasukkan, kemudian klik daftar ya.
Oke, asumsinya saya sudah melakukan pendaftaran. Oke, rekan-rekan, saya klik login ya, login. Oke, saya sudah register dengan nama yang digunakan katakanlah ader.akatel@gmail.com dengan password yang sudah saya registerkan. Nah, kemudian ketika teman-teman register itu nanti akan masuk ke dalam email. Di email itu nanti akan ada satu button konfirmasi. Jadi misalkan dari tim admin DigiScience, nanti teman-teman tinggal klik saja verifikasi, maka nanti email tersebut sudah aktif. Nah, kemudian teman-teman bisa login sesudah itu. Nah, ini contoh akun yang sudah digunakan ya. Ini akun yang sudah digunakan. Di sini ada akun ya. Di akun ini ada apa aja sih fasilitasnya? Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada kelas saya, profile, ganti email. Sebenarnya nanti di platform DigiSign ini kedepannya kita akan men-tracing ya menggunakan teknologi yang kita buatkan. Nanti misalkan teman-teman belajarnya untuk apa? Apakah belajarnya ingin sekedar tahu, atau misalkan mencari pekerjaan, atau misalkan untuk bisnis. Nah, misalkan untuk yang mencari pekerjaan atau untuk bisnis, ya mungkin nanti level programmer itu berbeda-beda. Nah, kita nanti akan klasterisasi berdasarkan itu. Nah, misalkan saya lanjut dulu. Ini di kelas ini sebenarnya ada kelas gratis, ada kelas profesional. Ini kelasnya masih kita running terus setiap minggu kita meeting ya, seminggu 2 kali kita beroperasi ya. Misalkan di kelas gratis ini adalah kelas yang kita berikan secara cuma-cuma. Artinya di sini misalkan di satu kelas sudah ada pembelajaran tematis. Tematis itu katakanlah kalau di perkuliahan itu berdasarkan pertemuan satu dari RPS atau rencana pembelajaran semesternya. Kadang-kadang di programming itu kalau pertemuan satu belajar apa sih? Oke, tipe data, operator aritmetik atau yang lainnya gitu. Pertemuan 2 belajar apa sih? Oke, belajar implementasi codingnya, misalkan selection. Ini kita memiliki slogan di platform DigiSign ini adalah less konsep, many code gitu ya. Jadi konsep diberikan sedikit saja, kita langsung banyak coding supaya teman-teman bisa implementasikan. Nah, di sini di kelas programan ini teman-teman nanti bisa pilih ini yang sekarang kelas sudah running ya di kelas gratis. Ada algoritma programan, ada programan berorientasi objek. Misalkan teman-teman diklik saja di intro to algoritma programan ya. Oke, karena saya sudah pilih ya. Oke, ini nanti akan ditampilkan apa deskripsi dari kursus ini atau mata pelajaran ini atau mata kuliah ini. Nah, kemudian pengajarnya siapa? Oke, ini sebagai contoh saja, kebetulan tim pengajarnya adalah saya sendiri, kita selaku CEO, selaku pengajar juga, misalkan saya di bidang programming juga dengan Kang Adi selaku programmernya gitu ya. Misalkan nanti Kang Wasba seorang front end developer juga, Kang Adi selaku CTO, selaku back end atau full stack developer, jadi nanti bisa belajar lebih intens untuk menjadi seorang programmer yang handal gitu ya. Misalkan seorang tim kami juga adalah katakanlah Bowie ya, Bowie itu sebagai konten kreator yang sudah profesional, yang cukup banyak karya-karyanya ya di nasional gitu ya. Nah itu nanti bisa diimplementasikan dengan belajar tematis di kelas tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal daftar kelas ini sekarang gitu ya. Oke, kalau sudah daftar kelas ini sekarang, selanjutnya gimana? Selanjutnya yang akan tampil, di sini ada keranjang ya, seperti keranjang kita belanja kan. Nah, cuma ketika teman-teman, karena namanya juga kelas gratis, jadi tentu di sini tidak ada pembayaran. Misalkan kelas sudah aktif, berapa rupiah atau berapa IDR yang harus kita bayar, free gitu ya. Tapi kalau misalkan kita di kelas profesional, misalkan teman-teman yang menjadi seorang apps developer menggunakan Flutter gitu. Ada kelas profesional yang kita sediakan, itu berbayar, katakanlah 155.000 untuk 7 pertemuan, masing-masing durasi sekitar 25-30 menit. Nah, itu teman-teman nanti akan ditutor, pembayarannya kita bisa menggunakan payment gateway. Nanti ada pembayaran yang masuk ke sini. Nah, kalau di kelas gratis, namanya juga kelas gratis, ya teman-teman bisa secara bebas, silakan belajar di sini ya. Nah, selanjutnya nanti tinggal diklik saja. Misalkan saya sudah bayar, fitur belum aktif, kalau misalkan ini yang tadi yang konfirmasi profesional ya. Tetapi kalau misalkan kelas gratis, nanti ini akan masuk ke sini rekan-rekan. Ini akan masuk ke ada di sini, saya sudah klik contoh 2 kelasnya itu ada di kelas saya ini.
Ini adalah tadi kelas algoritma dan Java. Jadi ini udah running kelasnya ya. Oke. Berarti masuk kelas ini ya, misalkan saya kasih contoh yang Java. Oke. Mungkin saya harus pastikan saya sudah share sound supaya memastikan ketika demo ke teman-teman itu udah ada suaranya. Saya share ulang. Oke. Oke, saya akan demokan gimana sih kita belajar di desain.id. Misalkan saya akan demokan contoh kelas cara kita membuat game, aplikasi game ya. Menarik ya, apalagi kita seorang pembelajar, buat gamenya itu jangan hanya game main-main, tapi gamenya game berpikir, game logika. Misalkan menggunakan buat aplikasi catur, aplikasi yang berpikir, komputernya berpikir. Nanti lanjut aja menggunakan AI, artificial intelligence itu ya. Atau misalkan yang banyak teman-teman kenal juga mungkin zaman dulu, zaman saya ya, generasi X yaitu ada catur Jawa ya istilahnya ya. Catur Jawa itu tic-tac-toe. Jadi kalau teman-teman misalkan ada satu line, ada di baris di kotak seperti catur, misalkan yang silang kemudian ditutup dengan buletan gitu ya. Jika silang atau buletan itu masing-masing vertikal 3 kali berturut-turut, horizontal 3 kali berturut-turut, diagonal dari kiri ke atas berturut-turut, atau sebaliknya, itu dia akan menang gitu. Nah, misalkan saya kasih contoh nih teman-teman, ini kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di awal kelas ini, itu di sini nanti tadi seperti yang saya sampaikan ya, ada beberapa yang saya sampaikan tadi adalah les konsep di Java ini. Unicode. Jadi sebenarnya ada konsepnya yang dijelaskan supaya teman-teman paham. Oke, sorry. Jadi saya kliknya tadi yang pendahuluannya. Oke, saya kasih contoh yang aplikasi game ya tadi ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Data. Oke. Ini contohnya kita akan menggunakan array. Misalkan ini saya langsung skip saja ke aplikasi gamenya. 9. Kemudian kita count-nya dari 0. Nah, teman-teman nanti di sini bisa kemudian zoom ya. tentu kita buat false artinya dulu. Nanti kita untuk pembelajar itu mudah. Zoom, teman-teman bisa kalau udah menang klik pause, langsung bisa belajar coding ya. Jadi cara belajar menjadi seorang programmer yang baik itu, yang handal itu jangan sesekali copy paste ya. Kecuali kita memang sudah menjadi profesional developer yang misalkan mengerjakan suatu project berbarengan ada function-function yang sama gitu ya. Tapi untuk belajar awal usahakan banyak mengetik sendiri gitu ya, selain memahami logika algoritmanya. Misalkan contoh ini nih, saya di sini menjelaskan secara detail kenapa sih kita untuk si komputer itu bisa paham aplikasi tic-tac-toe ini meskipun katakanlah person PS person, orang lawan person. Kita kedepannya bisa buat katakanlah person PS komputer itu ya. Ini kita deklarasikan array 0, 1, 2 itu. Nah, dari ini kita pahamnya di mana? Belajar ini tematis, sebelumnya dijelaskan dari mulai tadi yang saya sampaikan tipe data, variabel, kemudian dijelaskan operator aritmetikanya, kemudian dijelaskan selection seperti apa, if else-nya, switch case-nya, looping-nya for, while do seperti apa, kemudian array seperti apa, prosedur function seperti apa, ini dijelaskan di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa dicobakan codingnya. Gitu ya. Nah, saranin Nah, tadi nanti misalkan menu item, ya. new game, ini biasanya kalau kita nanti ada suara saya atau suara pengajar yang memberikan penjelasan itu secara interaktif ya. Ini untuk misalkan kita lihat contoh yang sudah didemokan. Jika answer sama dengan jawab kanan atas, katakan mungkin ada clear it nih supaya mulai lagi dari jika terbentuk 3 kali. Ini adalah contoh yang sudah diimplementasi codingnya ya. Jadi di sini kan ada sejenis ini ya, sejenis kotak nanti dijalankan, misalkan masukkan namanya, kita masukkan tadi kalau 3 kotak berturut-turut dia akan menang, baik horizontal, baik vertikal, baik diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, atau dari kanan atas ke kiri bawah, atau sebaliknya gitu ya. Artinya di sini ada algoritma yang kita ajarkan dalam membuat program ini gitu ya. Terus sampai akhir. Nah, ini sebenarnya setiap kelas diberikan secara interaktif, teman-teman. Jadi durasinya sekitar ada 30 menitan gitu ya, cukup detail ya. Jadi sebenarnya untuk mahasiswa yang mengikuti di kelas ini secara free ya insya Allah nanti bisa belajar secara profesional ya, dari otodidak to profesional itu. Oke, untuk kelas yang lainnya gimana? Kelas yang lainnya hampir sama, teman-teman. Bisa diikuti tadi ya, beberapa kelasnya, terus bisa ditonton videonya. Misalkan di kelas
saya yang lain ada apa aja sih? Oke, tadi saya udah mengambil kelas namanya pemrograman berorientasi objek gitu ya. Oke, ini untuk yang teman-teman udah lanjut nih, misalkan dari adik-adik dari SMK, para mahasiswa, para pembelajar yang mau jadi programmer. Oke, ingin mempelajari coding dan asosiasi. Nah, nanti di sini bisa dilihat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas mengenai apa itu fungsi dari contoh enkapsulasi, kemudian MHS Ini ini adalah pakai simbol array, contoh artinya kelas yang slide-nya kita berikutnya ya. deklarasikan Dalam atau kelas itu selalu kita ada nanti contoh di implementasi kedua coding. kelas ini sebenarnya dapat berdiri Ada sendiri sedikit juga. konsep, jelaskan implementasi coding. Pokoknya konsep, less konsep, many coding. Less konsep, many coding ya. Oke, seperti itu rekan-rekan. Insya Allah kelasnya masih berlanjut terus, jadi bukan hanya algoritma programan berorientasi objek. Sekarang mungkin yang akan tayang. Kita kelas dasar pun diajarkan teman-teman. Ada kelas dari gimana sih belajar Pascal, C gitu ya. Biasanya untuk belajar itu sangat mudah untuk belajar di programming terstruktur. Gimana nanti belajar untuk web programmer menggunakan code igniter. Gimana sih menggunakan framework gitu. Kalau kita bisa ngoding menggunakan framework dengan konsep MVC gitu ya, model view controller, artinya teman-teman level programmernya ini sama seperti katakanlah ya mungkin beda ini aja beda tingkat ya. Kalau Sinux katakanlah atau rekan saya Kang Adi untuk full stack developer-nya di membangun kami tim membangun di desain ini menggunakan framework code editor ya. Nah, misalkan Sinux membangun Bukalapak, siapa yang tidak kenal Bukalapak gitu ya. Startup unicorn gitu ya. Itu menggunakan framework Ruby on Rails itu sama itu. Nah, ini artinya semakin sering teman-teman belajar di platform ini, insya Allah semakin sering teman-teman semakin cepat juga belajar keilmuan untuk menjadi seorang programmer. Nah, saya kira itu saja rekan-rekan di pertemuan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat menikmati, belajar dan enjoy di platform digiscience.id. Nantikan apps kami insya Allah untuk versi apps-nya. Dan insya Allah nanti bakal kami sediakan banyak kelas gratis, tentu saja selain kelas profesional. Tentu ini adalah sponsored by startup-nya, sponsored by IT Telkom Jakarta. Terima kasih. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.